Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Pagi yang indah, kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Pesan firman Tuhan pagi hari ini dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ketiga, yang berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Satu pesan firman Tuhan yang hebat. Dan firman Tuhan ini disampaikan oleh Allah kepada umat Israel. Kenapa? Karena umat Israel memiliki kebiasaan yang suka membuat Allah lain. Misalnya, waktu Musa sedang berhadapan dengan Allah di atas gunung, dan dia harus tinggalkan umat Israel bersama Harun, Miriam, dan juga orang-orang Israel yang lain. Apa yang terjadi? Allah melihat begitu sedih karena umat Israel telah membuat patung lembu emas, dan mereka mulai menyembah kepada lembu emas itu. Ini penting, merupakan peringatan bagi kita juga, supaya tidak ada Allah lain di hadapan Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan menduakan Tuhan. Kalau engkau kurang sehat, engkau harus datang kepada Tuhan. Jangan andalkan orang-orang yang disebut dukun, tapi andalkan Tuhan. Kalau engkau saat ini mengalami kesulitan-kesulitan hidup, jangan pergi ke gunung-gunung yang dianggap sakral, kemudian engkau mulai minta kekayaan di sana. Hari ini kita belajar bersama-sama. Firman Allah berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Ku di sini adalah tentang Allah. Jangan kita membangun Allah lain di hadapan Tuhan. Mungkin membangun berhala-berhala, mungkin menjadikan satu tempat sakral seolah-olah di situ ada kekuatan yang berbeda. Saya mau beritahukan, Alkitab jelas sekali, Yohanes pasal 4 disampaikan kepada wanita Samaria bahwa kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jangan pernah kita menyembah Allah yang lain. Jangan kita menjadikan banyak hal menjadi berhala-berhala dalam hidup kita. Dan saya mau beritahukan, semua yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu juga bisa disebut Allah lain atau berhala. Karena itu, dekatkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita melekat dengan Tuhan. Jangan seperti orang Israel yang terus ditolong oleh Tuhan. Mereka tidak pernah puas akan pertolongan Tuhan, dan mereka mencoba membuat Allah yang lain. Hari ini jangan pernah kita berusaha untuk membuat Allah yang lain di hadapan Allah kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Allah kita Yesus Kristus, Allah yang hebat, yang telah memberikan segenap hidupnya untuk menyelamatkan kita. Jangan lukai hati Tuhan, jangan lukai hati Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi senangkanlah Allah kita yang kita sembah lewat Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan sikap hidup kita yang hanya percaya kepada Dia saja. Dan ini suatu yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Kalau kita tinggal di daerah-daerah tertentu yang masih mengsakralkan atau mengkeramatkan tempat-tempat tertentu, saya mau beritahukan, stop dan mulai datang kepada Tuhan. Baca firman Tuhan dengan baik, pelajari, renungkan, perkatakan setiap kebenaran firman Tuhan. Masuk dalam kehidupan doa, masuk dalam kehidupan penyembahan, dan kita akan mengalami yang namanya sukacita yang luar biasa. Dan kita tidak menjadi musuhnya Allah, tetapi menjadi kesayangannya Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, "Kamu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah." Kita adalah anak-anak Allah. Karena itu jangan pernah menduakan Allah di dalam kehidupan kita.
tapi senangkan dia dan buatlah dia terus menjadi pemimpin, penuntun, penolong dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Biarlah setiap kami tidak menjadikan Tuhan Allah-Allah lain dalam hidup kami, tapi biarlah kami terus komitmen, terus berpegang teguh kepada kebenaran-Mu, bahwa kami hanya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Diberkati seluruh umat-Mu, diberkati keluarga kami dan seluruh orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.